Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita Sukses Husnul Khatimah dan Surga atau SHS. Kali ini kita akan membahas tentang memilih memori untuk mencapai SHS. Jadi para sahabat, awal daripada cita-cita kita untuk kita capai, ya cita-cita yang untuk dicapai itu diawali dengan mengisi memori. Ya awalnya itu mengisi memori. Nah setelah memorinya tuh diisi dengan baik, diisi terus-menerus ke arah SHS, nah maka berikutnya adalah tinggal dilatih, diulang, dilatih. Nah dia akan bergerak dengan sendirinya ke arah pencapaian SHS itu. Nah, tentunya kita mulai harus memilih memori-memori mana, seperti apa yang mendukung atau menunjang atau melengkapi daripada pencapaian SHS itu. Atau kita sebut dengan ilmunya. Ilmunya itu memorinya. Ya dalam pikiran dan jiwa itu yang seperti apa itu? Nah itulah yang harus diprioritaskan. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini banyak sekali ilmu-ilmu, informasi-informasi, kemudian yang menyebabkan kita itu bisa berpikir, diisi pikiran itu dengan macam-macam. Ya, macam-macam informasi yang ada di sekeliling kita itu. Nah, sehingga yang macam-macam itu dalam pikiran kita itu berasal dari lingkungan kita, berasal dari dalam diri sendiri. Nah, dari informasi itulah kita harus memilih mana yang paling sesuai untuk menumbuh kembangkan cita-cita kita supaya sampai ke SHS. Itu harus dipilih. Kenapa? Karena ada informasi-informasi itu yang berupa macam-macam yang justru menjadi sampah dan racun. Sampah dan racun dalam pikiran kita. Kalau dia didengarkan menjadi sampah dan racun. Kalau dia diperhatikan menjadi sampah dan racun. Kalau dia dilakukan menjadi sampah dan racun. Nah itu banyak sekali informasi kayak gitu. Dan banyak juga informasi yang sangat baik. Yang mendukung daripada cara untuk mencapai SHS itu. Ada. Nah sehingga untuk itu kita harus memilih. Karena kalau masuknya informasi yang salah, jadi racun, jadi sampah, akhirnya menghalangi memori-memori yang ada dalam pikiran untuk ke arah SHS. Jadi carinya itu adalah memori-memori yang sejalan dengan usaha kita mencapai SHS. Nah ini para sahabat, ini penting sekali diperhatikan tuh. Nah karena kita sudah punya cita-cita itu, maka harus fokus di cita-cita itu dan memilih informasi mana yang sejalan dengan keadaan kita sehingga kita bisa mencapai SHS itu. Kita harus pilih benar-benar itu. Kalau tidak akan menjadi racun, akan menjadi penghalang apabila yang masuk informasi-informasi yang salah, yang tidak sesuai. Karena memang awalnya itu kita mencapai sesuatu itu dari apa yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan itu masuk dari lingkungan, masuk dari bisikan hati, masuk dari semuanya. Nah, sehingga kita betul-betul harus memilih, wajib memilih. Nah, ini para sahabat, kita lihat slide berikut ini. Nah, ini kita lihat memilih. Nah, jadi memang kita harus memilih nih, nggak bisa enggak. Memilih memori. Jadi memori itu awalnya kan informasi. Ya, informasinya kemudian jadi memori.
Kalau dimasukkan ke dalam, dia jadi memori. Jadi memori bawah sadar. Jadi memori pikiran. Nah, sekarang memori-memori itu yang dipilih adalah yang sejalan untuk meraih SHS, sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, ini kita harus pilih nih. Kalau enggak kita jadi penghalang. Ya, harus kita milih. Belajar memilih sekarang. Para sahabat yang telah memilih jalan hidup. Nah, jadi sahabat yang telah memilih jalan hidup untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan penuh rasa syukur, yang memiliki harapan dan cita-cita sukses, husnul khatimah, dan surga atau SHS, dengan cara, nah jadi membangun SHS itu dengan cara membangun akhlak mulia sebagai misi kenabian. Nah, orang-orang yang seperti ini perlu memilih asupan makanan informasi yang bergizi. Nah, ini. Ya, jadi ini. Jadi informasi itu ibaratnya dia adalah makanan, ya, makanan atau asupan bagi pikiran dan jiwa. Dia jadi memori, terserap jadi memori, terserap jadi memori. Jadi asupan makanan bagi pikiran dan jiwa. Itu informasi, pelajaran, itu menjadi asupannya. Atau kita dalam dunia kedokteran disebut asupan makanan. Dia masak makanan untuk pikiran dan jiwa. Harus dicari, dipilih yang bergizi nih. Harus dipilih yang bergizi. Yang akan membentuk memori dan program pikiran yang sesuai. Ini harus yang sesuai. Karena kalau nggak sesuai, dia menjadi berantakan. Dia jadi penghalang. Yang sesuai dengan tujuan mencapai SHS. Harus yang sesuai. Karena bila salah memasukkan atau tidak sesuai atau salah informasinya, salah asupannya, salah makanan pikiran dan jiwanya itu tidak bergizi atau salah ya memasukkan informasi ke dalam pikiran, akan menjadi memori sampah dan racun. Jadi harusnya kita semua informasi, semua pikiran, semua ilmu, semua apa mengarah kepada SHS, sukses, husnul khotimah, dan surga. Tapi karena kita memasukkan dalam pikiran itu bermacam-macam memori yang tidak sejalan dengan itu, tidak sesuai dengan itu, atau dengan kata lain informasi seperti makanan bagi pikiran, ya. Nah, nggak sesuai, itu akan bertentangan dalam pikiran kita dan menjadi sampah dan racun yang menghambat, menghalangi daripada cita-cita meraih SHS. Nah, ini penting para sahabat. Penting para sahabat. Ini ya kita mesti harus memulai ini mengerti. Jadi jangan sembarangan didengar, jangan sembarangan dilihat, jangan sembarangan karena dia akan mengganggu daripada tujuan SHS ini. Nah, kita jelaskan di sini memori sampah dan racun. Nah, seperti apa itu? Kita harus hindari. Ya, kita harus hindari. Seperti apa itu? Yaitu pelajaran agama. Nah, jadi pelajaran agama ini para sahabat sangat luas. Dia sangat luas, bermacam-macam, beragam-ragam. Tafsirnya juga luar biasa, banyak. Ada yang sesat, ada yang benar, ada yang merasa benar sendiri, ada yang pokoknya agama itu sangat luas. Ya, jangan sampai kita dapat pelajaran agama yang justru akan menjadi sampah dan racun. Nah, ini mesti hati-hati nih. Ya, nah hati-hati kita karena orang yang udah mulai fokus kepada SHS, dia harus menyaring mana-mana aja pelajaran yang bisa dicerna menjadi gizi, ya, yang bergizi. Kalau enggak dia jadi racun. Jadi pelajaran agama yang tidak sesuai dengan tujuan SHS. Nah, ini mungkin kita kurang enak menyebutnya itu ya, menyebutnya kurang enak. Jadi seperti ada aliran ini, aliran itu, aliran ini, aliran itu, aliran ini, kemudian dia akhirnya semuanya itu menjadi pelajaran yang sia-sia, yang tidak sejalan dengan cita-cita SHS ini. Nah, itu banyak sekali itu. Kalau enggak juga ada pelajaran agama tapi enggak terpakai sama sekali.
ya nggak terpakai sama sekali. Dia hanya sekedar pengetahuan, nggak kepake. Nah, jadi akhirnya jadi sampah dalam pikiran kita. Nah ini pelajaran agama Islam bahkan. Ya, agama Islam yang nggak dipraktekkan, malah yang debat suruh debat sini, debat sini, malah tambah bingung, tambah pusing. Ya tambah bingung, tambah pusing tuh. Nah itu kita masukin sendiri. Tapi memang biasanya ini terjadi pada orang yang baru mencari kebenaran, mencari itu kesandung sini, kesandung sana, dapat ajaran ini, dapat kasihan tuh. Saya ngalamin itu. Ya saya ngalamin dalam diri saya ini banyak pelajaran-pelajaran yang saya ketahui itu justru bertentangan dengan SAS tuh. Jadi udah terlanjur, ya terlanjur pikiran saya banyak, maka saya kasih tahu. Coba dibatasi yang sejalan saja dengan tujuan kita. Atau terlalu banyak ilmu agama. Nah ini banyak juga nih. Wah gelarnya sehebat mungkin, sebanyak mungkin. Kemudian ilmu agamanya tuh, waduh luar biasa banyak. Kelihatan hebat. Ya, jadi ilmu agama banyak. Jadi sampai detail, sampai ini. Wah, pokoknya kelihatan orang hebat, banyak ilmu agamanya itu. Tetapi ilmunya itu tidak membentuk akhlak mulia. Makin dia banyak ilmunya, makin sombong. Makin banyak ilmunya, makin sombong. Makin banyak ilmunya, makin merasa benar sendiri. Makin banyak ilmunya, makin membidah-bidahkan, menyesat-nyesatkan orang lain. Jadi dia tidak membentuk akhlak mulia. Nah ini akan menjadi racun, akan menjadi sampah dan racun. Nah demikian juga ada ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu lainnya atau informasi lainnya, serta perilaku-perilaku lainnya yang tidak bermanfaat. Ya, pokoknya ini dicari aja sendiri. Perilaku yang tidak bermanfaat apa? Yang tidak sesuai dengan SAS apa? Ya, yang tidak sesuai dengan yang bergizi itu apa? Nah, sekarang kita coba lihat. Yang bergizi itu, memori yang bergizi atau asupan makanan informasi yang bergizi tinggi itu apa? Yaitu pendidikan khusus. Nah, ini yang pertama nih, makanan pokoknya nih. Pendidikan khusus ini menjadi makanan pokok nih. Nggak bisa kalau tanpa makanan pokok nih. Ya, jadi pendidikan khusus yang lengkap sekali. Ya, pendidikan khusus untuk mencapai SAS. Seperti apa itu? Nah, ini ya, bagian berikut. Yang pertama kita lihat pendidikan sholat khusyuk metode 3T. Nah, ini harus masuk terus tuh, harus ikuti tuh secara mendalam, secara mendetail. Dia benar-benar dipelajari, benar-benar tuh. Sampai penuh tuh otaknya dengan sholat khusyuk metode 3 tuh, ada bukunya. Untuk metode 3T dan berjumpa dengan Allah tuh 2 buku itu harus dilahap habis tuh. Ya harus benar-benar diulang lagi, dikaji lagi, diulang lagi. Nah, jadi asupan yang bergizi. Ya asupan makanan untuk pikiran dan jiwa. Di salah satu metode 3T, terapi Qurani, ada namanya akhlak mulia, itu berkaca diri, ada poster akhlak mulia, poster yang kunci sukses. Nah itu betul-betul. Nah kemudian biasakan dia infak dan sodako. Biasakan diri infak dan sodako. Nah terutama untuk mendukung daripada program yang sedang kita lakukan. Ya untuk mendukung daripada program yang kita lakukan. Nah pendidikan sholat khusyuk metode 3T ini bukan pendidikan yang sebentar. Tetapi dia harus mengikuti juga pelajaran-pelajarannya yang kita sajikan setiap hari Kamis, setiap hari Minggu. Dan habis setiap hari itu dalam satu minggu itu selalu ada yang membahas tentang ini. Yang 3 ini. Ada tanya jawabnya, ada pelajarannya. Tuh banyak sekali ilmu di situ tuh. Banyak sekali ilmu. Nah itu memori bergizi tinggi. Kalau dia dipelajari itu akan menimbulkan benar-benar kesegaran batiniah dan mengarahkan diri kepada SHS ini. Nah itu tiap hari memang makanan harus diisi itu, harus diisi dengan gizi yang tinggi.
dengan keilmuannya, terutama yang khusus ini. Ya, ilmu yang khusus nih. Nah, kemudian berlatih sasmi. Berlatih sasmi itu artinya setelah ilmu itu didapat, itu dimasukkan ke dalam jiwa. Dimasukkan ke dalam jiwa. Dimasukkan ke pikiran bawah sadar. Terus dikasih makanan pikiran bawah sadar itu makanan gizi yang tinggi. Ya dari pelajaran yang atas ini. Terus dalam rangka membentuk program pikiran dan jiwa yang berakhlak mulia. Jadi sasmi ini dalam rangka membentuk program pikiran jiwa yang berakhlak mulia. Jadi pikirannya akhlak mulia, jiwanya akhlak mulia. Nah ini dibentuk melalui berlatih sasmi. 1 ayat 1 minggu. Nah itu tuh masuk dalam pikiran tuh, masuk dalam pikiran. Terus dilatih, dimasukkan dalam pikiran. Terus dilatih menjadi program pikiran. Nah kemudian praktek keseharian dalam sholat khusyuk maupun penerapan akhlak mulia sebagai hasil dari berlatih sasmi. Jadi nanti di kehidupan sehari-hari sholatnya jadi khusyuk. Sebisa-bisanya terus diterapkan. Akhlak mulia sebisa-bisanya diterapkan. Ya dari latihan itu bukan sekedar latihan tapi dipakai dalam keseharian, dipraktekkan dalam keseharian. Nah, ini menjadi yang disebut dengan bergizi tinggi. Ya, karena arahnya ini. Terus, nah adapun kita mau belajar ilmu agama lainnya itu harus dipilih. Jangan sampai belajar ilmu agama pendukung lainnya itu jadi sampah. Ya, jadi coba aja lihat, saya nggak mau menyebutkan ada aliran ini, ada aliran ini, ada aliran ini yang kerjanya debat, yang akhirnya mau benar sendiri, cuman ya belajarnya cuman seperti itu aja, jadi menjadi sampah. Apalagi yang bertentangan, yang tidak sejalan dengan pendidikan kita. Ya, nah adapun yang boleh diikuti adalah yang dapat meningkatkan kesadaran, keinsafan, dan keyakinan kepada Allah serta membangun akhlak mulia. Jadi kalau toh kita akan mempelajari agama lainnya, ini harus dipilih yang ini. Ya, yang meningkatkan kesadaran, keinsafan, keyakinan, serta membangun akhlak mulia. Jadi kita pilih tuh, belajar tuh. Kalau enggak menjadi hambatan. Apalagi kita banding-banding. Kata Ustadz Sono kok begini, kata Ustadz Sono kok begini, kata itu wah pusing itu kalau udah begitu. Nah, jadi itu yang harusnya kita jaga pikiran kita, jangan sampai rancu, jangan sampai memorinya jadi sampah, jadi racun. Dan itu banyak terjadi. Ya banyak terjadi. Dia menjadi kekisruhan itu akhirnya itu di dalam belajar agama. Nah, dari mana sumber memori-memorinya ini? Sumber memori itu dari mana? Nah, ini kita lihat. Ya, sumber memori berasal dari bisikan. Jadi ada bisikan hati, lintasan pikiran di dalam diri. Jadi bisikan-bisikan hati ini bisikan yang jelek. Nah, itu jadi sampah dan racun. Nah, yang harus ada adalah bisikan yang berasal dari bisikan lintasan pikiran di dalam diri yang positif, yang bagus, yang searah dengan akhlak mulia, yang membangkitkan kesadaran, keinsafan, keyakinan. Nah, yang seperti di atas ini nih, kalau ada bisikan dari dalam tuh yang mendorong itu, mendorong semangat. Nah, itu bisikan-bisikan banyak tuh. Nah, kalau yang buruk-buruk jangan didengerin tuh. Ya, jangan didengerin tuh. Nah, yang mengarah ke yang dua ini nih. Ya, yang ini nih, mengarah ke yang di atas ini semua. Ya. Nah, ada lagi informasi dari luar diri. Ketemu teman ngomong apa, ketemu ini ngomong apa. Nah, diantaranya melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami. Nah, ini ketemu teman, ketemu orang, ketemu apa, segala macam, ketemu handphone. Nah, itu juga jadi memori itu nantinya. Ketemu handphone, memorinya apa? Dari medsos, dari televisi, dari radio, dari televisi, dari keluarga, dari pertemanan. Nah, keluarga ini yang luar biasa juga. Kalau keluarganya nggak mendukung, keluarga itu ngomongnya ngomong yang nggak sejalan aja. Keluarga itu omongannya nggak sejalan dengan ini. Nah, itu pengaruh keluarga besar tuh.
Pertemanan, nah teman-temannya juga, ya teman-teman begituan aja ya. Jadi yang menjauhkan kita dari SAS. Dari komunitas, komunitas yang menjauhkan dari SAS. Lingkungan yang menjauhkan dari SAS. Begitu juga pekerjaan yang kita lakukan, juga menjauhkan kita dari SAS. Nah ini para sahabat, memang kita wajib memilih memori. Ya, jadi sekarang tuh udah harus belajar itu. Menyeleksi di mana-mana yang sesuai dengan cita-cita saya untuk dapat SAS akhlak mulia. Pilih-pilih tuh. Ya, pilih-pilih. Kalau dengar juga belajar agama, pilih-pilih gitu. Jangan-jangan nih memori jadi sampah nih. Jangan-jangan jadi racun nih. Nah, pilih yang sejalan dengan cita-cita kita mencapai sukses, husnul khotimah, dan surga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.